Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Gali. Ya, kali ini saya akan mencoba mempraktekkan OpenCV dengan Python ya, untuk membuat aplikasi menghitung jumlah koin pada gambar. Jadi ketika kita input gambar koin, maka otomatis sistem akan mencoba menghitung jumlah koin. Kita coba previewnya terlebih dahulu bagaimana sistemnya akan berjalan ya. Oke, ketika kita memasukkan gambar koin, maka akan muncul jumlah koin, akan dihitung. Ini kita akan muncul 5 koin dari jumlahnya yang ada di gambar. Oke, bagaimana kita akan membuat sistem atau kode sederhana ini menggunakan library OpenCV dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yuk, kita bedah satu-satu. Sebelum kita memulai, kita harus mempersiapkan dulu tools atau peralatannya. Kali ini yang harus disiapkan pertama kali adalah Google Colabs. Google Colab ini penting teman-teman. Ketika kita ingin mencoba membuat program tanpa membebani komputer atau laptop kita, ya ini kita harus pakai Google Colabs, di mana resource mulai dari RAM hingga penyimpanan hard disk sudah disediakan oleh Google. Ketika kita membuat secara personal di laptop kita, jika hanya untuk uji coba aja, itu mungkin baik, tetapi harus kita pikirkan juga resource yang ada di komputer kita. Jadi kalau kita menggunakan Google Colab, kita tidak perlu repot-repot teman-teman. Ya, langsung saja kita masuk ke Google Colab, colabresearch.google.com. Kemudian kita buka new notebook teman-teman. Oke, new notebook ya, kita masuk notebook baru, lalu kita ubah dulu judulnya teman-teman. Filenya kita ubah terlebih dahulu, kita buat menjadi latihan penghitung koin. Oke, sudah. Lalu kita konekkan terlebih dahulu teman-teman, biar konekkan ke server di Google. Oke, ini istilahnya kita memiliki private server ya, atau VPS. Oke, kemudian kita coba import dulu OpenCV. Oke, kita coba running. Oke, ini sudah jalan ya, sudah oke. Kita coba tambahkan lagi, karena ketika kita mau melakukan menampilkan gambar itu berbeda teman-teman dari yang kita menggunakan lokal. Itu berbeda dengan ketika kita menggunakan Google Colabs. Kita bisa cari di sini ya sebenarnya. Nah, langsung aja kita cari di sini. Ini kita tutup terlebih dahulu. Oke, kita klik ini, kemudian kita filter kode snippet. Ini untuk memudahkan kita, jadi tidak perlu untuk menghafal istilah-istilah atau kode-kode yang rumit. Google sudah menyiapkan semuanya. Jadi cukup ketikkan CV showing image. Ya, ini kita tambahkan. Ya, seperti ini. Jadi ini kodenya sudah muncul ya. Ketika klik kita tambahkan, kita cut saja. Oke, kita masukkan ke sini. Ini kita hapus. Ini tidak terlalu, ya tidak penting ya. Oke, kita run lagi. Oke, ini sudah berjalan maksimal, sudah centang, tidak ada error. Selanjutnya kita akan memulai. Ya,
kita akan mulai. Yang harus kita persiapkan adalah gambar koin. Ya, gambar koinnya nanti bisa di-download di link deskripsi. Mungkin teman-teman yang ingin langsung memakai gambar koin yang sama. Saya akan ekspor dulu dari komputer lokal saya. Kita akan ekspor gambarnya. Kita drag and drop aja. Oke. Ya, ini kita oke. Oke, sudah masuk. Kita rename, teman-teman. Ini penting, teman-teman, untuk mempermudah kita buat menjadi koin 1. Oke. Kita coba tampilkan dulu koinnya. Oke, bagaimana menampilkan gambar koin 1.jpeg atau melalui Python dan library OpenCV. Oke, kita buat dulu variabel img. Ya, kita deklarasikan dulu, kemudian CV. Nah, CV ini kita akan memanggil library CV2 atau OpenCV2 yang kita rename atau kita aliaskan namanya menjadi CV saja biar mudah. Kemudian titik im atau image ini kita singkat ya, karena kita bahasa pemrograman read atau baca. Oke, kemudian untuk mempermudah lagi, copy path pada ini koinnya, kemudian paste. Oke, kita coba running terlebih dahulu ya. Ini adalah blok kode img. Ini variabel img yang akan kita isi dengan gambar koin 1.jpeg. Oke, ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman terlebih dahulu itu kita akan tahu apa yang namanya variabel dan pendeklarasian. Oke, kita run. Oke, kita sudah berhasil melakukan deklarasi variabel img yang berisi koin 1.jpeg, berisi gambar koin 1.jpeg. Kemudian kita akan coba tampilkan nih apakah benar yang ada di variabel img berisi gambar koin 1. Oke, kita buka. Begini caranya kita untuk menampilkan gambar. Jadi kita memanggil tadi ya, import cv2 emso seperti itu. Nah, kita panggil nih variabel img ya. Ini kita centang aja, oke? Ya, sudah tampil ya gambar dari koin 1.jpeg. Ya, ini gambar awal dari koin 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 koin dengan background transparan. Oke, teman-teman. Setelah kita coba tampilkan tadi dan kita deklarasikan, kita akan mulai mengubah dimensi gambar terlebih dahulu. Jadi ini kan terlalu besar ya teman-teman, terlalu besar. Kita buat blok kode aja yang lebih mudah ya, biar kita paham. Nah, setelah ini kan kita tampilkan ukuran normal atau asli gambar bawaan dari user di img variable. Kemudian kita akan coba merubah lebar dan tinggi. Oke. Kemudian lebar menggunakan bahasa Inggris ya, atau ya, kemudian kita panggil variabel yang kita deklarasikan tadi img titik shape. Kita ikuti dulu aja ya teman-teman. Ya, ini ketika kita memanggil ini, melakukan fungsi ini, kita akan mengetahui panjang dan lebar, ukuran panjang dan lebar dari gambar yang ada di variabel img. Jadi ini adalah variabel height atau variabel tinggi. Ya, ini bebas, bisa teman-teman deklarasikan bebas namanya.
Saya menyebutnya variabel height atau tinggi. Kemudian width sama dengan img shape titik 2 kemudian 2 ya, ini kurung siku ya teman-teman. Kita akan mendapatkan nilai tinggi dan lebar dari gambar di variabel img. Oke, selanjutnya kita akan perkecil teman-teman. Kita akan rescale. Ya, kita deklarasikan variabel res sama dengan cv. Ya, kita panggil variabel library OpenCV. Kemudian resize. Oke, ini adalah perintah untuk melakukan resize atau mengubah ukuran. Kita panggil variabel yang akan kita resize. Ya, gambar di variabel img, oke. Kita akan kecilkan 2 kali aja. Jadi kita akan membagi 2. Oke. Kita panggil variabel weight bagi 2. Oke. Tingginya. Kita yang akan memanggil variabel height. Oke. Kita akan bagi 2 juga, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan ikuti ya. Ini kita akan menggunakan interpolation sama dengan cv. Kita panggil. Nah, ini harus huruf besar ya. Kita pakai huruf besar. Nah, kita klik yang ini, interlinear. Oke, kita coba running terlebih dahulu. Ya, ini ada yang error nih. Kira-kira apa ini yang error? Oke, CV resize ini tidak bisa ya. Kita coba lagi teman-teman. OpenCV error, overload. Oke, ini sudah benar. Baca dulu errornya. Tenang, kita ketika mendapati error pastikan kita tenang. Ya, kita baca errornya kenapa. Resize, kita bad argument ya. Kita teman-teman nggak tahu langsung search Stack Overflow. Kita coba tambahkan integer ya teman-teman ya, biar coba. Oke, kita coba run. Apakah ini cukup berhasil? Oke, ternyata berhasil teman-teman, nggak ada error. Jadi ketika ada koma, resize ini nggak mau teman-teman. Ada yang tidak mau memproses angka-angka yang ada koma terlalu banyak. Jadi kita pakai integer, kita deklarasikan dulu. Oke, sudah kita resize ya. Kita coba lihat. Kita dari gambar yang ini, kita akan coba tampilkan lagi setelah kita resize. CV emso, kita panggil variabel resize atau gambar yang sudah kita resize. Ya, sudah menjadi kecil ya teman-teman, sudah kita kecilkan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mengubah warnanya menjadi grayscale atau kita biasa menyebutnya hitam putih. Ya, langkah pertama ketika kita akan membuat gambar hitam putih, ya kita seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan menampung gambar dengan warna hitam putih atau grayscale. Oke, kita panggil variabel cv titik, kemudian kita panggil fungsinya cvt ya, cvt color. Oke, kita panggil variabel gambar yang sudah kita rescale, sudah kita kecilkan. Kemudian kita panggil lagi
library CV titik, kemudian color BGR 2 gray. Oke, kita bisa klik. Ini wajib huruf besar ya teman-teman. Kita run terlebih dahulu apakah ini sukses atau ada error. Ternyata sukses ya teman-teman. Oke, jika kita ingin memastikan atau melihat, nah ini hasilnya apa sih dari gray ini, hasilnya gimana dari kita tampilkan aja teman-teman, CV2 mshow. Oke, kita panggil variabelnya. Oke, ya dari sini kita ubah menjadi grayscale atau hitam putih. Ya, ini penting ya teman-teman ya, langkah untuk melakukan grayscale. Jadi kita akan menghilangkan kontur gambar. Jadi kita sederhanakan dari gambar yang berwarna menjadi gambar hitam putih atau grayscale. Ini untuk mempermudah sistem mengenali koin. Oke, ketika kita sudah melakukan grayscale, selanjutnya kita blur teman-teman. Nah, tujuan dari langkah ini makin membuat buram gambarnya ya, sehingga sistem atau aplikasi akan mudah mengenali. Nah, tujuannya kita buat blur apa? Agar terlihat kontur luarnya saja, agar mempermudah melihat kontur terluarnya saja, untuk mengenali koin-koin tersebut, koin-koin yang ada di gambar. Oke, kita coba, kita tambahkan blur pada variabel gray. Oke, kita deklarasikan dulu. Oke, deklarasi variabel blur, kemudian kita panggil library CV. Ya, ini enak teman-teman, sudah ada snippet-snippetnya. Jadi teman-teman untuk yang pertama kali nggak usah terlalu menghafal. Oke, kita panggil gambar yang sudah dibuat gray, hitam putih. Oke, seperti ini. Oke, kita ambil 17 saja ya. Oke, selanjutnya 0. Oke, kita coba running teman-teman. Oke, berhasil. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa gambar tersebut sudah diproses dan sudah dibuat blur, kita tampilkan lagi teman-teman, CV2. Nah, ini untuk tahap develop. Ketika kita mengetik coding, pastikan kita tahu hasilnya. Nah, ketika kita sudah menjadi tahap production atau siap pakai, itu cukup, kita harus menghilangkan ya teman-teman, cukup hasil akhirnya aja. Ya, kita sudah membuat blur ya. Ya. Oke, sudah kita buat blur. Kemudian kita akan mendeteksi kontur edge atau mendeteksi tepinya. Oke. Setelah kita blur, kita akan deteksi tepinya, teman-teman. Oke. Caranya gimana? Nah, kita buat variabel outline. Kemudian kita panggil library CV. Kemudian Kenny. Oke. Ya. Efeknya apa? Blur. Kita panggil variabel blur. Ya, kalau ingin lebih yakin, kita copy paste saja. Ya, jadi kita akan mendeteksi outline-nya atau tepinya. Ya, pada tahapan ini kita mencoba teman-teman mendeteksi kontur
untuk menemukan tepi dari objek koinnya. Nah, jadi semakin sederhana bentuk suatu objek, misalkan bentuknya lingkaran atau kotak, itu kontur yang terdeteksi juga sederhana, teman-teman. Jadi setelah kita hitam putihkan, kita blur, kemudian ini deteksi outline-nya sudah mudah. Ya, setelah kita ketikkan baris outline ini ya, kita deklarasi variabel outline. Ya, jadi yang pada variabel blok kode ini kita cari outline-nya atau garis terluarnya. Setelah itu, ketika kita sudah aplikasi sudah mendeteksi outline, kita coba lihat dulu deh CV itu kita lihat aja mshow outline ya. Ya, ketika sudah dapat ini outline-nya dari, nah, kita akan sampai di sini kita belum cukup, teman-teman. Kita harus cari kontur outline dari fungsi Kenny. Nah, setelah itu kita akan gunakan fungsi ini. Kita coba buat kode lagi ya. Kita deklarasikan. Nah, kita ketik ini. Ikuti ya, teman-teman ya. Oke, tadi kita enter, kemudian outline. Oke, kita panggil gambar ini, gambar yang sudah kita cari outline-nya tadi. Kemudian CV. Oke, kita pilih yang RETR eksternal. Oke, koma. Kita panggil lagi library OpenCV-nya. Chain approx simple. Oke. Dari fungsi ini kita coba untuk mencari kontur terluar dari suatu objek yang sudah dideteksi oleh ini Kenny tadi dari variabel outline. Kita coba running terlebih dahulu. Oke, jalan. Nah, di tahap ini sebenarnya sistem atau kita sudah mengetahui ada berapa koin yang terdeteksi pada gambar. Oke. Kalau tidak percaya, nah, untuk membuktikannya gimana? Kita coba print terlebih dahulu. Oke. Kita cetak aja apakah sistem sudah mengetahui koinnya, jumlah koinnya yang ada di gambar. Oke. Oke, kita ketikkan ini len. Oke. Kita coba, teman-teman, kita running. Nah, jumlah koin ada 5. Apakah benar 1, 2, 3, 4, 5? Kita coba lihat gambar yang awal. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koin sistem ini sudah tahu sebenarnya. Sudah pada proses ini kita sudah mencapai tujuan kita, yaitu mengetahui jumlah koin. Nah, tetapi saya ingin coba lebih menyempurnakan programnya, teman-teman. Ya, kita sempurnakan lagi programnya biar nanti lebih elegan ya. Oke, nggak hanya tampilan seperti ini aja, tampilan konsol, tapi saya ingin ada nanti ada tulisan ya di gambarnya ini, jumlah koin ada berapa gitu pada gambar tadi. Oke, selanjutnya kita panggil lagi tadi variabel res yang sudah kita deklarasikan tadi di awal. Ini res ya, yang buat ini lebih kecil.
Oke, kita ini dulu gambar, kita beri garis tepi pada koinnya kita beri garis teman-teman di luarnya. Kita panggil variabel res yang tadi. Konturnya yang terluar, garis tepinya kita kasih di atasnya ya, kita taruh di atasnya. Kemudian kita buat warna. Ini adalah kode warna teman-teman, nanti bisa dilihat di internet, kode warna red, green, blue ya ini. Oke, kita ke caranya 2. Ini hijau, kode hijau teman-teman. Oke, kita run. Ini kode warna hijau 0,255,0. Ini 2 ini lebih terang, kalau kita 1 agak gelap. Kalau ingin tahu hasilnya, kita tampilkan aja lagi CV2M show. Kemudian kita panggil variabel res. Ini sudah ada garis tepinya. Koin-koinnya ini sudah terdeteksi, diberi garis tepi. Oke, saya nggak ingin cuma seperti ini teman-teman. Saya pengennya ada teksnya lagi. Tadi sudah saya sampaikan ya, saya pengennya yang ada teksnya, kemudian ada garis tepinya. Kita buat lagi. Kita ubah CV ya. Nah, kita panggil functionnya yang sudah disediakan OpenCV, put text. Oke, kita panggil gambar yang sudah kita beri garis tepi, variabel res. Oke, kita ketikkan seperti tadi, jumlah koin titik 2 i integer. Oke, kita ketikkan persen len JNTS. Oke, ikuti dulu ya teman-teman ya. Oke, CV ya, kita font ini kita deklarasikan font. Oke, RC Simplex. Oke, 1. Nah, 0 kita beri warna hitam. Oke, CV dot line underscore AA. Nah, pada tahap ini kita coba run. Oke, dan ternyata berhasil. Selanjutnya kita tampilkan gambarnya yang sudah kita olah tadi. Coba kita tampilkan CV2 underscore show res. Ya, jadi sudah jadi teman-teman. Jumlah koin 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau kita ingin coba apakah hanya gambar ini yang bisa, kita coba upload gambar lagi teman-teman, untuk membuktikan bahwa program ini berjalan dengan lancar dan dapat menghitung koin. Oke, sudah diupload. Kita rename terlebih dahulu. Kita ubah koin 2. Oke, koin 2 tadi ya, kita copy path, kita tempelkan di sini. Oke, kita run. Kita lihat gambar awalnya ya, ada 2 koin 500 rupiah. Oke, gambar awalnya ini kita resize jadi agak kecil biar simple. Kita ubah menjadi hitam putih. Oke, sudah jadi hitam putih. Oke, kita berikan efek
blur untuk mempermudah sistem mendeteksi tepinya. Oke, selanjutnya kita deteksi tepi. Oke, sudah ya, sudah dapat ya 2 koin. Selanjutnya ya, ketika dideteksi tepi, ya, sistem ini tahu nggak sih ada berapa koinnya? Ya, jumlah koin 2. Ketika sudah, kita tambahkan aja garis tepi hijau di koin. Kemudian kita print jumlah koinnya ada 2. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman untuk latihan membuat aplikasi atau sistem penghitung koin sederhana. Jadi teman-teman yang ingin lebih tahu silahkan ikuti video berikutnya. Saya David Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.